Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini teksnya rencananya procedure BKOF guru memberikan jadwal kelas ya. Jadi gini mas, langkah nanti persepsi itu sendiri ya. Persepsi itu di luar GPI-nya. Ya meskipun ini digabungkan ke ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak seperti itu harusnya. BKOF, GCOT sama ICOT. Oke lah, persepsi tadi mau memberikan jargon-jargon ya, tidak apa-apa. Jargon-jargon gitu. Oke, kawan dan seterusnya. Atau mungkin penyemangat dulu ya, SPG dan sebagainya. Nah, ini jadi silakan dipahami bahwa BKOF atau building knowledge of the field itu membangun pengetahuan siswa. Ini building knowledge ya. Ini kan stand for building knowledge of the field. Jadi kalau dari bahasanya ini membangun pengetahuan siswa terhadap bidang yang akan dipelajari. Gitu? Jadi yang dipelajari apa? Fieldnya apa? Ya itu prosedur. Jadi sebelum mengajarkan siswa untuk menulis prosedur ya kita harus memberikan konteks dulu. Tidak harus mengajarkan, oke anak-anak, prosedur teks adalah begini-begini kan tidak ada. Gitu? Karena sekarang mau mengajarkan itu. Oke Mas Ayu, prosedur teks itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan cara atau melakukan sesuatu. Kan siswa ya sudah tahu terus ngapain, gitu. Jadi mereka intinya itu geseng mereka itu bisa menebak, bisa memahami bahwa kalau saya belajar nanti itu akan dapat sesuatu, tidak hanya dapat ceramahnya guru gitu loh. Kalau Ustaz Ayu misalnya ngomong, Ustaz, okay, students, today we are going to learn procedural text. Okay, anyone knows what is procedural text? Kayak gitu misalnya. Okay, no sir. Yeah, procedural text is a text that shows how to do something or how to create something. Itu kan sudah selesai gitu ya. Terus so what? Kalau sudah tahu apa definisinya, biasanya kita ngomong di sini definisi social function kan gitu ya biasanya. Generic features, generic structure, language feature, kan itu terus. Maksud saya dari prosedur teks itu kita tidak langsung ke teksnya gitu. Paham? Kayak kemarin si Kia itu dia play video misalnya. Videonya apa? Ya, misalnya video tentang orang bikin sesuatu gitu misalnya. Tidak harus masak, tidak harus cooking ya. Yang lainnya apa ya? Misalnya kalau di zaman sekarang yang paling mirip dengan anak muda, mirip dengan anak muda itu misalnya apa? Bagaimana TikTok, kalau di TikTok apa misalnya? Bagaimana PK di TikTok kayak gitu misalnya? PK itu peran poin di TikTok atau bagaimana cara upload video di YouTube? Wah, misalnya ya dunianya banyak riset tadi. Tren remaja sekarang itu apa misalnya? Remaja sekarang itu apa sih? Trennya sekarang. Nah itu juga harus tahu. Jadi nanti contoh yang diberikan itu kontekstual, relate dengan dunianya anak-anak itu. Tidak bagaimana cara membuat mie instan. Nah, sekarang nggak makan mie instan. Mereka makannya takoyaki, misalnya gitu. Telur gulung yang milenial kayak gitu. Jadi kita harus relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah itu contohnya begitu. Apa misalnya di dunia remaja yang tren apa itu Mas Ayu harus ngeh gitu. Jadi jangan acuh, wah itu kan dunia yang tidak baik. Bukan begitu. Ya cari yang baik. Di antara yang tidak baik itu pasti ada yang baik. Masa di dunia ini hanya
tidak baik sama sekali. Jadi menurut saya ini nanti bisa lama sekali building knowledge ini sampai, jadi setelah tahap ini itu siswa itu sudah kuat itu fondasinya. Oh berarti hari ini saya akan belajar ini dan ini bermanfaat. Kalau saya belajar cara masak mie instan itu manfaatnya apa? Bisa masak tuh, tapi kan bahasa Inggrisnya buat apa? Tidak tahu kamu. Maksudnya kan kamu ketika masak mie instan kan nggak pakai bahasa Inggris tuh. Oke guys, today I want to make a cup of instant noodle gitu kan. Kan hanya di kelas saja. Tapi kalau Anda ketika mungkin sudah pernah umroh kan? Nah, pernah umroh itu saya punya pengalaman menarik ketika saya dan rombongan itu teman saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dia kehilangan kunci kamar. Nah, kayak gitu kan kita manfaat bahasa Inggris baru berguna di sana. Dan resepsionisnya hanya ngerti bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, karena kita bahasa Arabnya mungkin tidak lancar ya, karena saya betul bisa dikit bahasa Inggris ya, ngomongnya bahasa Inggris, ada sedikit how to show something. Jadi ini digunakan ketika itu saja, beda. Jadi kita belajar dari SMP SMA itu digunakan ketika umroh, ketika sudah puluhan tahun sebelum sesudahnya. Kan ya meskipun itu bermanfaat, tapi kan tidak setiap hari kita gunakan. Makanya kalau bisa ya, karena memang tujuannya itu akademik ya, di kelas, tapi kan harusnya belajar di kelas itu bisa dirasakan di luar. Paham nggak? Antum belajar di kuliah ini kan bukan hanya untuk kuliah kan, nanti untuk kehidupan selanjutnya, betul nggak? Ketika antum sudah keluar dari kuliah, sudah lulus atau sudah dari sini, terus ilmu yang digunakan, pengetahuan yang didapatkan kan harus dimanfaatkan. Ya pertama mengajar, kalau mengajar pasti, tapi kalau kehidupan sehari-hari kan tidak seperti itu. Nah itu harus, maksud saya kalau memberi contoh itu relate. Jadi kalau jargonnya ini yang relate, ya relate dengan dunia anak-anak gitu. Coba jadi saya juga apa sih Ustaz ini masih apa itu harus. Jadi ini yang relate ya, yang relate dengan dunia anak. Jargon apa sih ya, kira-kira yang sekarang kita tahu? Jargonnya apa yang relate dengan dunia anak sekarang? Menurut Ayu? Nah itu perlu memikirkan lah. Jadi dipikirkan itu. Kadang-kadang saya dapat ide itu ketika naik motor berangkat ke kampus, nanti kayaknya harus ada kegiatan begini gitu. Itu ya nggak tahu ya, ide itu datangnya kapan saja. Tapi kalau ngajar itu nggak bisa. Anda dijadwal ngajar besok ya, misalnya Jumat, ayo ngajar jam kedua. Kalau sekarang belum punya ide kan dadakan namanya. Ada boleh. Jadi rencana ini harus direncanakan sedetail mungkin. Toh nanti kalau di lapangan ada perubahan, ya itu urusan lain. Ya kan, misalnya LCD-nya tidak bisa nyala, kemudian laptopnya bermasalah, lampunya mati, tapi kan tetap show must go on, ya kan? The show must go on. Dan kalau the show must go on itu berarti Anda harus siap. Itu Mas, gimana? Ini baru BKF ya. Nah ini belum ke sana. BKF itu kalau memberikan contoh ini harusnya di MOT. Modeling of text, memberikan contoh atau memberikan model teks. Ya. Jadi di sini itu kegiatannya ya banyak lebih memberikan pengetahuan, memberikan informasi, tapi dengan cara yang lebih aktif, tidak satu arah. Gini, terus gimana kita memastikan mereka ngerti? Jangan cara anak sudah. Do you understand? Yes, Pak. Ini namanya apa? Nggak tahu. Kan ya, nggak seperti itu harusnya. Jadi saran saya ketika building itu ya pertama bisa pakai pemantik dulu. Tadi ini kata pemantik saya setuju. Pemantiknya bisa audio visual, bisa kegiatan yang lainnya, bisa poster, bisa apa terserah. Jadi ada pemantik trigger itu sebelum gurunya itu masuk ke bidang itu, sebelum masuk ke core-nya
ujuk-ujuk masuk ke sana. Banyak saudara. Misalnya ya, kita bawa apa misalnya, dibawa kotak apa gitu ya, kotaknya saja misalnya apa, boxnya apa mungkin alat apa gitu. Kan di sana ada tata caranya, ada manualnya. Oke, serius, can you show this box misalnya, ada kotak alat apa gitu misalnya. Kan di sana ada cara merangkainya. Bisa lah mereka dikasih apa namanya itu, yang mainan anak-anak itu, yang dusun-dusun itu, dusun-dusun, bukan Scrabble, yang apa sih namanya, yang kotak-kotak itu mas, yang warna-warni itu, mereka dusun-dusun itu apa namanya? Lupa saya. Bukan Rubik yang lainnya, satunya lagi. Kotak-kotak yang bisa dibuat rumah-rumahan, Lego, kayak itu kan bisa. How to make a house from Lego gitu misalnya, kan bisa ya? Bisa kan? Iya. Jadi harus kreatif. Jadi harus out of the box. Nanti mereka beli Lego kan murah gitu. Paling yang kecil paling dapat, yang pokoknya kecil loh, yang kecil paling 5.000 10.000 kan dapat. Nanti masing-masing dikasih satu itu, coba. Now how to make a house? Can you make anything from this Lego gitu? Karena Lego terbatas, pasti mereka akan kreatif lagi, tambah atapnya, tambah dari kertas dan sebagainya. Boleh Bapak ini. Jadi dari kegiatan pemantik itu, mereka tidak terasa, mereka tidak terasa bahwa mereka sedang belajar procedural text. Jadi belajar itu mungkin jangan sampai terasa dia belajar. Kalau belajar terasa belajar itu biasanya ngantuk, kita capek, karena kita dipaksa untuk suka, padahal kita nggak suka. Tapi kalau mereka suka, mereka akan belajar tanpa dipaksa. Punya bayangan ya? Jadi di BKP nanti antum full gitu aja. Dikasih Lego, oke, misalnya gitu, oke, I have this Lego, what do you want to make it misalnya? Saya punya seperangkat Lego ini, saya akan bagikan per kelompok atau dua siswa. Oke, you can make anything. Anda boleh buat apapun. Dan mereka kan senang kan, mereka dengan sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika mereka sibuk, oke, ayo, what did you make? Apa yang kamu buat? Houses. Can you show me how to make a house from Lego? Gitu. Mereka akan cerita. Ini saat pertama gini. Setelah, setelah itu, can you show me how to make a Lego gitu misalnya. Start gini. Nah, itu kan mereka sudah belajar kan? Can you write the process itu misalnya. Silakan coba ditulis langkah-langkahnya. Apa ayo gimana tadi? Dia akan ngobrol dengan temannya, tulis langkah-langkahnya. Nah, itu kan sudah teks tersebut. Betul nggak? Yes. Tanpa mereka sadari. Nah, kalau sudah jadi teksnya, kita berikan contohnya. Kita beri apresiasi dulu. Very good. That was very good. House and you went from Lego. Diapresiasi dulu. Jangan langsung dihakimi ya. Jadi kita kan guru itu senang. Ini Legonya Mbak Kia jelek ya. Enggak mungkin. Kalau kita langsung ngomong jelek, mereka langsung down. Legonya jadi, rumahnya jadi, misalnya gini. That's very good. Disuruh presentasi. Can you present to your friends, misalnya gitu. Friends, this is my Lego. I made it with my friends, with my peers, with my friends next to me. The first step is I make this one with the blah 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 blah. Kita sudah present skillnya Mbak Kia kemarin sudah muncul ya. Present, kita sudah presenting satu kan. Jadi langkahnya itu bisa jadi tidak berurutan. Presenting mereka dapat. Sebelum presenting mungkin kita tanya dulu coba dibuat ininya langkah-langkahnya tadi bagaimana. Langkah-langkahnya kan singkat saja kan. Itu kan tidak terlalu banyak. Mereka sudah writing, mereka sudah membuat itu sederhana. Jadi ini nanti nggak terasa kaku. Jadi jangan dianggap, wah BKUF nanti begini, selesai saya pindah ke MOT, jangan gitu. Ini hanya untuk membedakan antara face-nya saja, face puzzle-nya saja. Tapi kalau bisa jangan terasa.
Jadi transisi dari BKF ke MOT ke GCOT itu harusnya smooth, gitu. Tidak, wah ini BKF belum selesai nih, saya tidak mau pindah ke MOT, jangan. Ini terintegrasi, kalau bisa ininya campur sini tidak apa-apa. Jadi ketika BKF, ketika sampai memberikan contoh teks ini kan, berarti kan sampai mengintegrasikan BKF dengan MOT. Nah, BKF-nya yang kurang. Harusnya ketika memberikan contohnya dianalisis kayak yang dianalisis gitu. Oke, tapi jangan pakai kata analyze ya. Anak SMP itu terlalu tinggi. Oke, let's have a look at this text. Kita lihat bersama-sama. What do you think about this text? Mereka aja mereka free answer gitu. Terus bebas mereka mau ngomong apa. Terus kan jawabannya macam-macam. Terus apa ya, kalau orang Jawa itu apa ya, apa bahasa Jawanya, syukur lah, mereka pasti akan banyak sekali jawaban-jawaban yang nggak nyambung, nggak apa. Tapi nanti guru itu perannya menjadi ya fasilitator, itu yaitu facilitate. Anda harus make sure bahwa mereka itu paham benar prosedur itu begini struktur ini. Tapi jangan langsung dihantam di depan struktur. Waduh, mereka pasti akan langsung hari ini kita belajar jadi insinyur kan Anda belajar struktur kan, jadi bahasa itu harus agile. Jangan struktur ini kayak rumah, kita belajar batu bata, ada semennya, ada gentengnya, tidak begitu. Belajar di rumah tapi dengan seninya nggak seperti itu, nggak kaku. Itu memang perlu jam terbang, working hours-nya perlu. Jangan sampai social function of this text itu namanya Anda ngasih semen kepada siswanya. Generic structure, can you have a look at this text? This is the first one is apa biasanya title, and then material, ingredients, ada steps. Itu ngasih apa ya? Ngasih pasir sama batu gitu. Ini tak kasih sama batu. Terus buat apa? Kasih aja rumah. Terus dari rumah itu dilihat, rumahnya bagus, oke, very good. Ini apa yang bagus ini? Kira-kira cara bikinnya bagaimana? Jadi kita info mereka, engage mereka. Jangan itu ya, berubahlah ke jalan yang benar. Teman-teman kan sangat kreatif, saya kira sangat kreatif. Nah ini mas saya. Jadi transisinya itu tidak harus strict gitu. Meskipun direncana harus strict. Direncana itu harus urut ini, setelah BKOF, MOT, GCOT, ACOT itu harus urut. Tapi di pelaksanaannya bisa smooth, tidak harus rigid itu enggak. Gimana? Sudah ya? Ada pertanyaan? Pertanyaannya soal yang tadi setelah siswa membuat ini yang Lego tadi. Lego. Itu kan setelah itu baru diminta siswanya memberikan langkah-langkah ya. Iya, tapi jangan, maksudnya pertanyaannya itu jangan now can you show me how, gitu aja. What do you think about your house, misalnya gitu ya. Misalnya ini Legonya jadi gitu. Very good. Ayu, your house made from Lego is very beautiful. What do you think about this? Jadi kita apresiasi dulu. What do you think about this? Okay guys, what do you think? Oh, very good. Okay, Ayu, can you come forward gitu ya, sama di depan, share to your friends how to make a beautiful house. Gitu? Tidak kerasa kita nyuruh mereka menunjukkan langkah-langkahnya, yang mana itu adalah, yaitu intinya dari belajar prosedur. Paham ya? Jadi gitu mas. Jadi Anda harus pinter apa ya? Pinter mendesain langkah-langkah sampai pokoknya siswa itu tidak merasa dia sedang belajar, senang dan enjoy. Kalau enjoy mereka pasti akan bermakna. Kalau bermakna itu akan bertahan lama di kepalanya. Beda dengan kita belajar bangunan lagi hari ini. Karena kalimatnya itu generic structure gitu. Kalau struktur itu kan kaku gitu. Jadi kalau bisa nanti ketika analyze itu jangan sampai muncul function, structure, feature itu terlalu kaku. Jadi ajari mereka dengan
malah natural gitu ya. Mereka teks, oh teks ini ya, ini teks ini begini, ini teks ini apa namanya ini dan seterusnya. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Ini masih sampai BKWF. Lagi ada komentar di BKF-nya Mas Ayu baru sampai BKWF, belum sampai ke MOT, CCOT, PCOT. Atau ada pertanyaan? Berarti yang perlu Anda perbaiki itu ya letak contoh teks sama jargon. Bukan itu saja, tapi lebih ke langkah-langkahnya Mas. Jadi kalau bisa bikin tabel kayak Mbak Kia kemarin itu. Ini kan, ada sebuah gini toh. Jadi kalau bikin persepsi ya, kalau sini ya persepsinya apa, kegiatannya apa, di sini BKF. Berarti BKF-nya ngapain? Jadi tapi ini ya berkesinambungan. Tidak persepsi sendiri. Terus ini MOT-nya apa, JCOT-nya apa, jadi gitu Mas, ICOT-nya apa. Dengan melibatkan 6 elemen ya, oke. 6 elemen. Itu reading, writing, presenting, viewing. Karena ada viewing, tidak ada video. Ketika Mas Ayu menunjukkan ya. Oke, students, this is what is this? Misalnya ini saya bawa Lego gitu ya. This is a Lego. I want to show you. I want to demonstrate how to make something from Lego. Mereka viewing kan? Mereka nonton saya. Atau kalau memang nggak ada waktunya, Ayu bisa record sendiri kan, bikin video tutorial. Kan nanti kan kalau prosedur kan mostly tutorial. Bagaimana how to do something, how to do something, how to anything. Nah ketika itu jadi kan bisa di-present. Saya menyarankan begitu. Jadi otentik. Gurunya memang yang menunjukkan gitu, bukan kita ngambil video dari luar. Terus nanti terus kemarin yang saya itu loh, saya sarankan pakai puzzle itu loh. Belum dicoba. Video sendiri kan paling tutorial itu kan 5 menit selesai, nggak sampai 1 jam. Ya kan kalau 5 menit selesai nanti di-upload di YouTube-nya masing-masing, Pak diposting di puzzle. Puzzle itu menariknya dia bisa dipotong-potong gitu. Videonya 5 menit kita potong 1 menit pertama. Misalnya 1 menit pertama itu Ayu menunjukkan apa namanya Lego dan seterusnya bahan-bahan yang atau barang-barang yang akan digunakan. Nanti di tengah-tengah ini ada question. Biar mereka gak hanya viewing, tapi juga comprehending ya. Mereka tidak hanya viewing, tapi comprehension. Jadi mereka sambil menonton, sambil belajar, ada interaksi gitu. Kan biasanya selama ini kan kalau nonton ya sudah dilepas saja nonton, kan tidak seperti itu harusnya. Makanya puzzle itu menarik karena dia bisa dipotong-potong. Jadi harus nonton supaya bisa jawab pertanyaan itu. Kalau dia miss, ya dia ngulangannya waktunya masih akan berkurang. Ya, makanya kemarin saya challenge sebenarnya untuk melibatkan beberapa aplikasi di GPA-nya. Nanti bisa digunakan di skripsinya, eksperimental. Itu ya Mbak. Itu Mas saya lihat. Jadi kalau saran saya, ketika viewing itu you make your own video. Bagian juga ya. Kalau misalnya nanti apa namanya? Expository itu misalnya tentang sampah kan kita bisa bikin sendiri kan ya, video tentang sampah. Kan bisa footage di Surabaya kan tempat-tempatnya banyak yang bisa di. Kalau misalnya lebih otentik, jadi ya kan kita bisa, kan? Sekarang kan lebih mudah membuat itu. Jadi itu menurut saya, catatan saya untuk yang tahap pertama ini. Jadi kalau yang dua ini kan masih ke nanti masuk ke persepsi kan. Nah yang ini nanti harusnya dia masuk ke MOT. Nah ini pemantik juga masuk, bisa masuk sini juga buat ini, masuk sini juga. Tapi di sini nanti lebih tadi yang saya lihat pakai Lego. Saya punya gambaran ya, Lego. Berarti minggu depan bawa Lego. Udah banyak kecil tuh. Gak apa-apa yang di sana pakai ininya, ini contohnya. Maksudnya gimana? Anak pakai Lego nggak mas? Udah kenapa nggak dipakai aja? Kalau antum suka dan yakin itu menarik. Kalau lo nggak lihat menarik nggak pakai Lego? Iya. Anak-anak SMP kan? Iya. Itu
Masa anak SMP disuruh bikin di instan aja, enggak lah, jangan. Sekali-kali yang dunia mereka gitu, maksudnya Lego kan nanti mereka bisa berkreasi gitu. Misalnya kalau di sini coba nanti kita praktekkan, ada misalnya 2 atau 3 siswa. Ardian tadi malam ngirim modul aja, saya tidak tahu orangnya ada tapi ngirim modul aja. Di classroom kan ada notifikasi di email saya, loh Ardian Rizky mengirimkan modul aja, loh. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari mana? Dia kayaknya sudah join tapi nggak pernah lagi, tapi dia ngirim modul saya. Tapi kemarin Tika katanya ketemu Ustaz Ardian. Siapa? Tika. Di mana? Di lantai 3. Makanya. Saya cuma ada sekali itu ada notifikasi email saya di classroom gitu loh. Itu Ardian lama tidak ketemu kok ngirim modul aja. Tidak tahu dia komentar atau ngirim modul aja. Itu Mas ya. Lego yang kecil itu kan murah kan ya. Lego yang kecil tidak mahal. Tidak masalah untuk nanti juga untuk asetnya Mas Ayu sendiri tuh. Jadi asetnya nanti kalau bisa teman-teman kalau mau belajar pakai media yang konvensional itu dibawa di box itu, satu box itu magic box yang ada apa gitu. Kalau yang pakai digital ya nggak usah pakai magic box, tapi kalau listriknya mati kan digitalnya nggak jalan. Hanya kalau punya magic box kayak kotak surat ya, kotaknya Doraemon ya. Karena ini kan mau ngajar prosedur, saya pakai Rubik ya, pakai pakai apa tadi? Lego, kayak Lego yang mungkin satu Lego. Tapi kalau bisa ya jadi sesuatu gitu. Dan kalau satu rumah kecil itu berapa Lego? Yang kecil-kecil aja. Pernah lihat itu cuma ada contoh cara pembuatannya gimana? Nah makanya nanti kalau sudah praktek, nanti bikin sendiri tutorialnya gitu. Kan Lego kan duduk di sini kan bisa ya. Oke, kayak gini kan bikin video set. Nah ini kan jadi tutorial. Iya kan? Kan kalau Lego kan enggak repot loh ya. Nah itu di share di upload di YouTube, coba dipraktekkan nanti. Ya kan namanya praktisi seperti China itu ya, kita praktek. Ya kita pelajari dulu cara-cara langkah-langkahnya, nanti ini baru satu approach ya. Itu belum yang lainnya, tapi tidak apa-apa. Satu tapi mentes nanti tidak apa-apa. Itu Mas Ayu. Ada lagi? Itu Lego dari saya, misalnya idenya dari saya. Kalau Mas Ayu merasa, Lego mahal, Ustaz, ya silahkan. Pokoknya saya minta temanya itu relate dengan anak muda, anak-anak SMP. Anak SMP sekarang apa sih dunia mereka sekarang? Kalau olahraga bisa nggak sih? Kenapa? Olahraga. Misalnya Olahraga bermain basket, tapi kan nanti ini sama guru olahraga gitu. Masa yang bisa dilakukan di kelas saja kan lebih gampang. Kalau di kelas kan kita bisa menghandle banyak siswa. Kalau basket nanti kita jadi guru olahraga, tapi tidak apa-apa. Gimana? Oke, deal ya. Oke. Tapi langkahnya dilengkapi dulu Mas. MOT-nya, kalau MOT ya ini modeling ya, masih model teksnya. Kemarin dari saya bahas ya GCOT, nanti kita kelompokkan mereka ICOT dengan mereka secara sendiri-sendiri untuk belajar. Saya kira itu masukan saya untuk konsepnya Mas Ayub ya. Jadi mudah-mudahan ini targetnya selesai loh Mas minggu depan. Kontak. Alat-alatnya kalau memang pakai Lego ya harus disiapkan Legonya. Rencananya nanti Legonya saya buatin Ustaz, nanti saya kelompoknya milih. Kalau kelompok berarti Legonya tidak lebih dari satu. Ya kan? Atau mereka bisa bawa sendiri ya ada apa-apa. Nah. Ya, karena mulai ada gambaran yang baik. MOT itu berarti modeling. MOT ya nanti teksnya itu. Kalau bisa, karena topiknya Lego, Mas Ayu bikin teks sendiri how to make Lego home misalnya. Jadi bagaimana membuat rumah dari Lego kan. Jadi how to make Lego home kan berarti bikin rumah dari Lego kan. How to make Lego home. Nah ini kan membuat rumah. Sebelumnya dia harus buat teks sendiri. Oke, nanti ketika teman-teman siswa-siswa sudah praktek, mereka presentasi Lego mereka masing-masing, nah pasti mereka banyak yang belum bisa menulisnya, bagaimana langkah-langkahnya tadi kan.
Nah, di MOT kan memberikan contoh. Oh ini loh, contohnya begini. Meskipun nanti diberi contoh how to make a Lego home, tapi mereka pasti akan beda lah. Kan masing-masing punya langkah sendiri-sendiri. Nanti kita lihat kan. Tapi syaratnya strukturnya itu harus ada, tiga itu harus ada. Itu aja syaratnya. Karena kan misalnya gini, saya nyuruh Ayub dan Kia ke Malang, contohnya ya. Kia prefer naik kereta, Ayub naik bis, itu udah beda jalannya. Tapi kan sama-sama ke Malang, sampai ke Malang kan, selamat kan, ya itu. Jadi jangan batasi, oh harus sama dengan miliknya Ustaz, ya nggak bisa. Tujuannya mereka bisa membuat Lego home, terus tahu bagaimana menuliskan dalam teks, writing, dengan unsur bahasa yang benar. You know? Di language feature-nya apa? Prosedur itu. Apa language feature-nya apa ya? Ada kata-kata misalnya vote, insert, itu berarti kan imperatif, kalimat perintah. Nah, berarti harus diajarkan dulu. Nah, misalnya gini. Jadi ketika ini jargon itu, stand up please, gitu misalnya. Stand up, sit down, apalagi misalnya face right, face left, itu tidak hanya game, tapi mulai mengajari mereka bahwa kita akan belajar prosedur. Prosedur itu salah satu cirinya adalah perintah. Kan betul kan? Misalnya kalau Anda masak mie, pertama-tama rebus air, boil the water. Boil the water itu adalah kalimat imperatif. Betul kan? Boil the water, close the door, switch on the lamp, switch on the air conditioner. Itu kan imperatif. Jadi jangan apa ya? Okay, students, today we are going to learn procedural text. Language feature is imperative. Imperative is jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi apa ya? Kita langsung libatkan mereka gitu. Stand up list, ya misalnya gitu. Stand up list, sit down, face right, face left. Itu kan nggak kerasa kan mereka itu diajak main game, tapi sebenarnya itu belajar interaktif. Close your book, open your book, dan seterusnya. Sama. Jadi jangan bikin materi imperatif adalah udah kuno, nggak bermakna. Mereka pasti akan hafal, karena anak dapat menghafal, tapi tidak paham itu apa. Imperatif kayak saya itu senang fisika, apa rumusnya? Tapi kalau soalnya diganti, maksud saya kolaps ya. Karena saya kuat menghafal rumusnya energi kinetik setengah mv kuadrat dan seterusnya. Tapi ketika diganti konteksnya lingkungan, maka jangan seperti itu. Jangan ngasih mereka knowledge yang tidak mereka bisa manfaatkan. Makanya involve saja. Cara ngajar imperatifnya ya pakai tadi. Okay, students, let's do something. Let's misalnya apa? Okay, let's do some warming up misalnya. Jadi jargonnya ini bisa di-mix dengan kegiatan itu. Paham ya? Okay, class 3, okay, let's do some warming up. Jadi diajak berdiri, suruh ngapain. Jadi tapi intinya perintah. Face line, ini kan face line kan ya ada begini ada kamera juga seperti itu. Meaningful learning ini bermakna, tidak hanya Anda ngasih ceramah. Kalau saya ini ngasih ceramah karena saya komentari kan, saya komentari hasil dari itu saya kira. Itu ya mas ya. Oke, Anda sendiri merasa mereka belajar tanpa mereka merasa belajar. Susah memang, tapi bisa didesain. Toh nanti caranya hasilnya seperti apa ya, kita lihat aja. Saya kira itu ya masukan saya. Thank you.